Akhirnya kamu pulang juga. Aku udah panasin makan 2 kali, Rian. Tadinya aku kira kamu cuma telat, tapi ternyata sekarang udah jam 10 malam dan gak ada satu pesan pun masuk. Aku ini bukan penunggu, tapi aku ini istri kamu. Apa sesulit itu ngabarin kalau kamu lembur? Cuma 1 kalimat kok, itu udah cukup buat aku. Maaf ya, tadi rapat molor, terus langsung lanjut meeting klien di luar. Aku lupa pegang HP, aku juga capek, Sal. Bisa nggak malam ini kita itu nggak bahas hal sensitif? Aku cuma pengen mandi dan juga tidur. Aku bahas hal sensitif bukan karena iseng, tapi karena ini rumah kita, Rian, dan kamu jarang banget ada. Makan bareng aja udah kayak momen langka. Bahkan aku lupa rasanya ketawa bareng kamu. Apa kamu juga lupa? Aku itu nggak lupa, tapi aku tuh kerja, Sal, demi kita, demi hidup yang lebih baik. Bukan karena aku itu mau jauh, tapi karena kalau aku itu nggak kerja sekarang, kapan lagi coba? Demi kita, atau demi diri kamu sendiri? Karena sejak kamu pindah ke divisi Bu Anita, kamu bukan cuma sibuk, kamu berubah. Cara kamu lihat aku berubah, cara kamu jauh besar aku berubah. Bahkan pelukan kamu kayak kewajiban, bukan lagi kehangatan. Kamu terlalu sensitif, Sal. Jangan bawa-bawa Bu Anita ke rumah. Dia atasan aku, kalau aku itu juga hubungannya baik, itu strategi kerja, bukan hubungan pribadi antara aku dan juga dia. Oke, kalau itu cuma kerja, kenapa kamu gak pernah cerita apapun akhir-akhir ini di kantor? Bahkan kamu hapus semua notifikasi WhatsApp dan kamu ganti pin ponsel kamu. Sejak kapan hubungan kita jadi ada rahasia kayak gini? Aku cuma jaga privasi, bukan berarti ada yang disembunyikan. Aku capek dikekang, cowok juga butuh ruang, Sal. Kamu terlalu overthinking akhir-akhir ini. Aku overthinking karena aku ngerasa sendirian. Aku bangun pagi sendiri, tidur sendiri, makan sendiri, curhat ke tembok. Padahal aku nikah, aku punya suami. Tapi entah kenapa rasanya kayak tinggal sama orang asing. Kamu itu drama banget, Sal. Aku kerja penting tulang tiap hari. Kamu pikir aku itu main? Kamu pikir aku itu jalan-jalan sama cewek? Nggak semua yang pulang malam itu selingkuh. Aku nggak bilang kamu selingkuh. Tapi kenapa kamu langsung bawa-bawa itu? Kenapa kamu defensif banget? Apa karena kamu tahu kamu nggak pernah jujur sepenuhnya sama aku? Aku itu cuma lelah, semua itu beban ini berat. Di kantor dituntut perform, di rumah dituntut hadir. Aku tuh merasa kayak robot. Harus kuat terus, harus senyum terus. Tapi nggak ada yang benar-benar ngerti apa yang aku rasakan. Aku ngerti kamu lelah. Tapi aku juga manusia, Rian. Aku juga capek nahan semua ini sendiri. Kita nggak pernah ngobrol dari hati ke hati lagi. Bahkan waktu kamu sakit, aku yang panik. Tapi kamu yang malah marah. Karena aku itu takut, Sal. Takut kamu itu ninggalin aku kalau tahu semua sisi lemahnya aku. Aku takut kamu itu kecewa kalau tahu aku itu lagi deket sama yang ambisi. Yang mungkin bikin aku itu nggak pantas disebut suami baik. Apa itu artinya? Kamu udah jalan terlalu jauh, Rian. Apa kamu lebih sayang ambisi kamu daripada aku? Aku itu nggak bisa jawab itu sekarang, karena aku sendiri belum tahu aku ini lagi ngejar apa. Tapi yang jelas aku itu merasa aku itu makin jauh. Aku makin jauh karena kamu dorong aku pergi. Aku selalu di sini, Rian, selalu. Tapi kamu yang pilih mundur, kamu yang pilih diam, dan kamu yang pilih pegang HP, bukan tangan aku lagi. Mungkin kita itu butuh waktu biar masing-masing ngerti. Kita masih saling butuh atau cuma saling menyiksa. Waktu bukan solusi, Rian, tapi alasan yang nyaman buat orang yang gak berani jujur. Kalau kamu butuh waktu, setidaknya jujur. Kamu butuh waktu buat siapa? Aku itu nggak bisa jawab, tapi malam ini aku itu ada urusan penting. Itu klien, aku harus pergi. Kamar 806 jam 8 malam. SMS dari Bu Anita masuk ke HP kamu. Aku baca waktu kamu lagi di kamar mandi. Jangan bilang klien, Rian, karena kali ini kamu gak bisa sembunyi lagi. Sal, aku maaf. Aku udah tahu. Aku cuma pengen lihat seberapa jauh kamu mau bohongin aku malam ini. Dan sekarang aku tahu batas kesabaran itu benar-benar ada. Kata maaf gak bisa ngilangin luka. Tapi malam ini aku belajar satu hal, yaitu kalau kita rela ninggalin orang yang kita cintai, berarti kita mulai cinta sama diri kita sendiri. Setelah berdebat dengan Salsa, Rian pun tetap pergi dan melanjutkan untuk bertemu dengan Bu Anita di sebuah hotel yang sudah dipesan sebelumnya dan meninggalkan Salsa seorang diri di dalam rumah. Kamu terlalu tegang malam ini, Rian. Duduk deh, ini bukan rapat. Kamu nggak perlu mikir angka atau laporan. Di sini, kamu cuma perlu jadi kamu versi yang tahu kapan harus cerdas milih peluang. Saya masih ngerasa ini salah, Bu. Saya itu tahu saya itu datang ke sini tapi nggak tahu kenapa. Rasanya makin berat, bukan karena takut ketahuan tapi takut kehilangan arah.
Justru karena kamu merasa berat, artinya kamu sadar kalau ini penting. Yang harus kamu tahu, Rian, dunia kerja itu bukan buat tempat orang yang polos menang, tapi orang yang bisa main cantik dan diam-diam naik ke atas. Tapi saya itu nggak pengen naik dengan cara yang seperti ini, Bu. Saya itu kerja keras, loyal, dan saya itu pikir itu cukup. Tapi ternyata di kantor ini kerja keras aja kayaknya nggak bisa naik jabatan. Kamu salah, Rian. Kerja keras memang penting, tapi kamu butuh pelindung, butuh nama besar yang bikin orang gak berani geser posisi kamu. Dan saya bisa jadi itu, Rian, kalau kamu tetap tahu posisi. Jadi saya ini semacam apa, Bu? Simpanan anak emas atau pion buat jaga reputasi posisi ibu? Kamu, Rian, pria yang saya pilih sendiri karena punya potensi besar. Tapi saya juga gak munafik. Saya ini suka kamu, bukan cuma kerja kamu, tapi cara kamu bicara, cara kamu jaga rahasia, dan ya, cara kamu ngelihat saya secara diam-diam di kantor. Saya itu nggak pernah maksud buat menatap lebih dari sewajarnya, Bu. Tapi kamu tetap natap kan, dan itu cukup buat saya tahu. Kita sama-sama haus sesuatu. Saya haus belayan dari laki-laki, dan kamu haus naik jabatan. Kita saling menguntungkan. Tapi saya itu juga punya istri, Bu. Salsa sudah mulai kurang percaya dengan saya, kerja lembur malam ini. Dia itu masih masak buat saya, padahal saya itu datang cuekin dia tiap malam. Dan kamu pikir saya minta kamu ninggalin dia? Enggak, kamu tetap bisa pulang, tetap bisa jadi suami baik. Asal kamu tahu, kamu ada di dua dunia, dan jangan sampai kamu campur keduanya. Saya takut, Bu, takut satu hari semua ini bocor dan saya itu kehilangan dua-duanya, jabatan dan juga rumah. Maka dari itu, kamu harus jaga semuanya rapat-rapat ya sayang. Jaga saya, jaga posisi kamu, dan jaga kata-kata kamu. Dunia milik orang yang bisa kendaliin cerita, bukan yang jujur tiap saat. Saya itu nggak tahu apakah ini saya yang sekarang. Dulu saya itu nggak begini, tapi sekarang saya itu bahkan nggak bisa lihat mata istri saya tanpa rasa bersalah. Kalau kamu mulai pakai hati, kamu akan kalah. Saya udah lewatin fase itu, dan saya nggak mau kamu jatuh karena kamu terlalu lembek soal perasaan. Tapi saya itu manusia, Bu. Saya itu bukan robot. Saya itu bisa bersalah. Saya itu bisa takut. Saya bisa hancur juga. Makanya, pelajarin cara berdiri lagi sebelum hancur. Jangan tunjukin kelemahan kamu ke dunia. Di kantor, kamu tetap harus jadi Rian yang kuat. Di sini, kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Saya masih sayang istri saya, Bu. Tapi kamu nggak nolak kan waktu saya pegang tangan kamu 2 minggu lalu? Jangan munafik deh, Rian. Kamu juga menikmati itu kan? Saya bingung. Saya itu nggak tahu harus percaya siapa, termasuk diri saya sendiri. Maka malam ini jangan percaya siapa-siapa. Cuma saya. Besok, kamu bisa kembali ke dunia kamu. Tapi malam ini, pilih untuk bersama saya dan puasin saya. Dan kalau semua ini ketahuan, makanya kamu harus tutup mulut dan saya yang urus semuanya. Tapi kalau kamu panik, kita berdua akan hancur. Kamu main terlalu rapi, Bu. Tentu saja. Dan kamu harus belajar dari saya sebelum jadi korban dari sistem yang kamu kira adil. Karena di dunia kita yang jujur pulang lebih dulu, tapi yang licik bertahan lebih lama. Semua terlihat normal di luar, tapi di ruang HRD badai baru saja mulai. Di layar komputer terpampang jelas foto Rian dan juga Bu Anita, bukan sekadar dekat tapi terlalu akrab. Maya menatap layar dengan rahang mengeras di luar ruangan. Rian terlihat notifikasi grup internal dan senyumnya runtuh seketika. Fajar, tolong pastikan semua data email dan grup direkam. Ini bukan sekedar pelanggaran etika. Ini bisa jadi skandal. Kita perlu konfirmasi ke Pak Guntur secepatnya. Iya, Bu, tapi saya yakin ini foto dari Rian. Nama pengirimnya jelas dan filenya dikirim ke seluruh grup, bukan ke Bu Anita seperti maksudnya. Ini akan meledak jika kita tidak tanganin cepat, dan jangan sampai bocor ke tim luar. Pastikan semua anggota grup HRD diminta untuk tidak menyebar. Astaga, tidak, ini harusnya ke Anita. Kenapa bisa Tuhan, grup HRD, sial. Bu, saya salah kirim, hapus segera tolong. Aku harus jelasin ini, aku itu bisa atur ulang. Ini belum tentu tersebar luas selama semua orang di grup itu masih diem. Duduk, Rian, jangan buat situasi ini makin kacau. Kamu sudah menyebarkan sesuatu yang sangat sensitif. Itu kecelakaan, Bu. Saya itu habis minum dan mabuk tidak sadarkan diri. Saya pikir itu chat pribadi, saya nggak sadar. Sayangnya, hukum perusahaan nggak peduli kamu sadar atau tidak.
fakta tetap fakta dan semua sudah kami arsipkan. Apa yang terjadi di sini? Mungkin Anda lebih tahu. Tapi satu hal yang jelas, nama Anda ada di foto itu, Bu. Dan itu cukup kuat buat membuat kami ambil tindakan disipliner. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Mungkin Rian saja yang terlalu berhayal dan menyimpan foto pribadi. Saya tidak pernah menyuruh siapapun. Bu Anita, serius? Anda mau lepas tangan begitu aja? Jaga bicaramu, Rian. Kamu sendiri yang pegang ponsel. Kamu yang kirim file itu. Jangan libatkan saya dalam kegagalan kontrol emosimu. Jadi saya cuma alat, saya itu cuma alat ya. Selama ini semuanya manis-manis itu ternyata hanya memanfaatkan saya saja. Cukup. Kalian berdua akan dipanggil Pak Guntur siang ini. Kami butuh klarifikasi langsung. Tapi untuk sekarang, Rian, kamu diskors. Saya ngerti. Grup internal marketing sudah mulai bisik-bisik, Bu. Harus cepat ditangani sebelum makin viral. Kita tahan ini. Kita pastikan skandal ini berhenti di level internal HRD saja. Tapi jika Pak Guntur tidak puas dengan penjelasan kalian, kita siap bersikap tegas. Dunia saya itu baru saja runtuh, dan orang yang saya lindungi ternyata orang pertama yang melempar saya ke jurang. Tak ada suara di ruang rapat, hanya tatapan tajam dan diam yang saling menekan. Rian duduk di hadapan Pak Guntur, dan sebelahnya kaku dan tertutup, dan di rumah Salsa tak berkata apa-apa. Foto yang dulu hanya firasat, kini menamparnya langsung. Saya nggak peduli siapa yang mulai. Yang saya lihat dua nama senior perusahaan terlihat dalam skandal memalukan. Dan saya itu butuh kejujuran sekarang. Saya akui, Pak, ini foto saya dan saya yang mengirim. Tapi itu salah kirim. Saya tidak berniat menyebarkannya. Itu semua murni tindakan Rian pribadi. Saya tidak pernah terlibat dalam hubungan apapun di luar profesional. Menarik. Tapi wajah Anda terlihat sangat nyaman di foto itu. Apa saya harus percaya semua itu rekayasa biasa? Saya dijebak, Pak. Saya terlibat terlalu dalam hubungan ini. Dan saya itu terlalu takut untuk mundur. Karena saya diiming-imingi jabatan, Pak. Skandal seperti ini biasa membuat klien besar pergi. Jadi begini, Rian, kamu itu dinonaktifkan sampai waktu yang belum ditentukan. Itu keputusan yang bijak, Pak. Saya setuju. Kamu puas sekarang? Setelah semua ini, kamu tetap duduk, tenang, dan menyalahkan saya? Aku nggak bertanggung jawab atas keputusan pribadi kamu. Aku nggak pernah maksa. Cukup, kamu berdua keluar sekarang. Ya Allah, ini nggak mungkin. Sal, udah lihat? Jadi semua ini benar, bukan cuma firasat, bukan cuma prasangka istri yang terlalu sensitif. Aku tahu dari kemarin, tapi aku itu nggak tahu harus bagaimana. Aku coba ngingetin Rian, tapi dia itu makin menjadi-jadi karena memikirkan jabatan juga naik posisi. Aku ngelawan rasa percaya aku sendiri buat percaya sama dia. Aku bela dia, bahkan waktu semua perselingkuhan ini udah jelas. Maaf Sal, dia itu salah, tapi kamu itu nggak salah karena kamu itu peduli dengan dia. Aku cuma pengen tenang, cinta yang sederhana. Kenapa harus begini akhirnya? Sal, aku bisa jelaskan. Nggak usah, aku udah lihat semuanya. Dunia kamu bukan cuma kerja, tapi juga pengkhianatan kepada istri kamu sendiri, Mas. Aku bodoh, Sal. Aku salah, aku nggak tahu harus bagaimana berhenti dari semua ini. Kamu berhenti waktu perasaan aku udah hancur, waktu semua orang tahu. Tapi aku yang harus tahan malu dengan ini semua. Aku kehilangan segalanya, karir, aku, dan juga rumah tangga aku itu sekarang semuanya sudah hilang. Bukan rasa percaya yang hilang, Rian, tapi rasa aman. Dan aku nggak yakin bisa bangun itu lagi sama kamu. Aku itu terperangkap dan aku itu nyeret kamu ke dalam masalah yang aku itu buat sendiri. Aku maafin kamu, tapi bukan untuk kembali, tapi supaya aku bisa tidur malam ini tanpa dendam. Kamu tetap orang yang baik, Sal, dan mencintai aku itu paling tulus yang pernah aku kenal. Dan kamu orang yang paling aku sesali yang pernah aku banggakan. Keesokan harinya, Rian, aku doakan kamu tetap sehat ya. Maaf aku itu nggak bisa berdiri di sampingmu lagi. Kalimat sederhana tapi rasanya lebih menyakitkan dari makian. Gue dengar lo resmi diberhentikan ya. Dan Salsa pergi, nggak berdebat, nggak teriak, cuma tinggalin surat dan kunci rumah. Dia di rumah, dan itu yang bikin aku itu makin nggak tenang. kadang orang paling sabar kalau pergi itu nggak pakai suara, tapi meninggalkan gemas seumur hidup di kepala kita.
Gue pikir gue itu pinter, bisa main api dan tetap pegang kendali. Tapi sekarang semua yang gue pegang hangus sendiri, karir dan juga hubungan rumah tangga gue. Gengsi, jabatan, godaan, 3 hal itu udah banyak bikin cowok itu hancur. Lo cuma itu salah langkah Yan, tapi efeknya kayak dominos. Gue kehilangan Salsa bukan karena dia itu nggak cinta lagi, tapi karena gue itu tega pakai cintanya buat tameng semua kebohongan gue. Dan sekarang lo ngerti yang setia ini bukan mereka yang ada pas lo sukses, tapi yang bertahan walau lo itu pulang tanpa kabar dan menemani setiap proses kehidupan lo. Gue benar-benar jatuh ya. Lo jatuh tapi belum mati. Selama lo itu masih bisa nangis karena kehilangan, berarti hati lo itu belum mati sepenuhnya Yan. Gue rindu dengan suara Salsa masak sambil nyanyi. Rindu lihat dia itu marah kecil tiap gue itu lupa angkat jemuran. Dan semua rindu itu bakal jadi pengingat buat lo supaya nggak jadi pria yang sama lagi. Lo itu harus bangkit bro. Gue tahu, gue mau ketemu dia, bilang terima kasih, bukan minta kembali tapi bilang terima kasih karena pernah bersama gue sejauh ini. Dan itu langkah lo yang lebih gentleman dari semua yang pernah lo lakuin selama ini. Dan menurut lo, gue masih bisa bangun hidup gue. Lo itu masih punya napas Yan, berarti masih ada kesempatan. Bangun bukan buat balas masa lalu, tapi buat punya masa depan yang baru. Foto ini gue dan Salsa pas di warung kaki 5, itu momen paling jujur yang pernah gue punya. Simpan foto itu bukan buat ngarep, tapi buat jadi batas supaya lo itu nggak nyebrang lagi ke kebohongan. Gue bakal cari kerja baru mulai dari nol tanpa mainan, hal-hal yang begituan lagi dan tanpa drama. Lo mulai bukan dari nol Yan, tapi dari pengalaman, dan itu lebih berharga. Gue pengen jadi pria yang bisa dikenang baik, bukan cuma dari kertas, tapi di hati orang yang pernah gue sakitin. Dan lo itu harus mulai hari ini bukan besok, karena besok belum tentu sempat. Terima kasih ya Don, lo itu satu-satunya orang yang masih duduk di samping gue pas semua itu pergi. Karena gue itu belum punya cukup duit buat beli makanan mahal, jadi duduk aja dulu nemenin lo. Bukan hal yang besar yang menjatuhkan kita, tapi hal yang kecil yang terus diabaikan. Rian tak gagal karena tak tahu, tapi karena terlalu percaya bisa mengatur segalanya, dan saat kejujuran datang terlambat, luka pun tak bisa dihindari.